Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Menyusul putusan pilot terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex oleh Pengadilan Niaga Semarang, Presiden Prabowo Subianto langsung turun tangan. Presiden Prabowo memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyelamatkan perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Terbaru, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Immanuel Ebenezer dijadwalkan akan mengunjungi PT Sritex di Sukoharjo pada Senin 28 Oktober hari ini. Wamenaker akan meninjau langsung perusahaan tersebut seusai dinyatakan pilot. Informasi ini disampaikan oleh Karohumas Kemenaker Sunardi Manampiar Sinaga. Adapun beredar informasi akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap ribuan karyawan Sritex imbas pilot. Terkait hal tersebut, Kemenaker meminta PT Sritex dan anak perusahaannya tidak buru-buru melakukan PHK. Hal ini lantaran putusan gugatan pilot oleh para kreditur di pengadilan belum ingkrah. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau PHI dan Jamsos Kemenaker Indah Anggora Putri dalam keterangan pada Kamis 24 Oktober juga meminta Sritex tetap membayar hak-hak pekerja seperti gaji dan upah. Hujan, tenggorokan gak nyaman? Bantu legakan dengan Strepsils, hanya dalam 60 detik. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dalam keterangan tertulis pada Jumat 25 Oktober mengatakan Prabowo memerintahkan 4 kementerian untuk mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex. Agus menegaskan kini prioritas pemerintah adalah menyelamatkan nasib karyawan dari ancaman PHK. Opsi dan skema penyelamatan yang diminta oleh Prabowo itu akan disampaikan secepatnya. Merespons putusan pilot, para karyawan PT Sritex kompak mengenakan pita hitam di lengan kiri bertuliskan Selamatkan Sritex. Mulai dari karyawan produksi, satpam hingga sopir mengenakan pita hitam di lengan kiri. Bahkan para pedagang di sekitaran pabrik Sritex juga turut mengenakan pita hitam tersebut. Sebagai informasi, PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah memiliki lebih dari 17.000 karyawan yang bekerja di pabrik terbesar seluas 70 hektar. Perusahaan ini fokus pada berbagai lini produksi, mulai dari pemintalan, penenunan, pencetakan, pencelupan, dan garmen. Sritex juga dikenal secara global karena memproduksi seragam militer untuk negara-negara anggota NATO dan Jerman. Perusahaan ini lahir tahun 1966 oleh HM Lukminto sebagai usaha dagang Sri Rejeki Isman di Pasar Klewer, Solo. Seiring perkembangan, pada tahun 1978, Sritex resmi terdaftar sebagai perseroan terbatas di Kementerian Perdagangan dengan nama PT Sri Rejeki Isman. Sritex juga berhasil bertahan dari krisis moneter tahun 1998 dan 2008. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Menyusul putusan pilot terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex oleh Pengadilan Niaga Semarang, Presiden Prabowo Subianto langsung turun tangan. Presiden Prabowo memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyelamatkan perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Terbaru, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Immanuel Ebenezer dijadwalkan akan mengunjungi PT Sritex di Sukoharjo pada Senin 28 Oktober hari ini. Wamenaker akan meninjau langsung perusahaan tersebut seusai dinyatakan pilot.
Informasi ini disampaikan oleh Karohumas Kemenaker Sunardi Manampiar Sinaga. Adapun beredar informasi akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap ribuan karyawan Sritex imbas pilot. Terkait hal tersebut, Kemenaker meminta PT Sritex dan anak perusahaannya tidak buru-buru melakukan PHK. Hal ini lantaran putusan gugatan pilot oleh para kreditur di pengadilan belum ingkrah. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau PHI dan Jamsos Kemenaker Indah Anggora Putri dalam keterangan pada Kamis 24 Oktober juga meminta Sritex tetap membayar hak-hak pekerja seperti gaji dan upah. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dalam keterangan tertulis pada Jumat 25 Oktober mengatakan Prabowo memerintahkan 4 kementerian untuk mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex. Agus menegaskan kini prioritas pemerintah adalah menyelamatkan nasib karyawan dari ancaman PHK. Opsi dan skema penyelamatan yang diminta oleh Prabowo itu akan disampaikan secepatnya. Merespons putusan pilot, para karyawan PT Sritex kompak mengenakan pita hitam di lengan kiri bertuliskan Selamatkan Sritex. Mulai dari karyawan produksi, satpam hingga sopir mengenakan pita hitam di lengan kiri. Bahkan para pedagang di sekitaran pabrik Sritex juga turut mengenakan pita hitam tersebut. Sebagai informasi, PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah memiliki lebih dari 17.000 karyawan yang bekerja di pabrik terbesar seluas 70 hektar. Perusahaan ini fokus pada berbagai lini produksi, mulai dari pemintalan, penenunan, pencetakan, pencelupan, dan garmen. Sritex juga dikenal secara global karena memproduksi seragam militer untuk negara-negara anggota NATO dan Jerman. Perusahaan ini lahir tahun 1966 oleh HM Lukminto sebagai usaha dagang Sri Rejeki Isman di Pasar Klewer, Solo. Seiring perkembangan, pada tahun 1978, Sritex resmi terdaftar sebagai perseroan terbatas di Kementerian Perdagangan dengan nama PT Sri Rejeki Isman. Sritex juga berhasil bertahan dari krisis moneter tahun 1998 dan 2008. Mulut kita itu punya banyak banget fungsinya loh. Bisa buat makan makanan favorit, cerita-cerita, pokoknya banyak deh. Tapi jangan salah, mulutmu bisa jadi harimaumu juga. Kalau dipakai buat gosip bareng Besti dan gak dijaga tiap hari, bikin mulut kita jadi gak sehat, dan itu gawat. Mulai jaga kesehatan mulutmu dengan Sistema Oral Care. Karena semua hal baik berawal dari mulut sehat. Makasih ya. Kok kayaknya lebih enak? Senyap. Suara hati kamu kedengeran tuh.
Menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Menyusul putusan pilot terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex oleh Pengadilan Niaga Semarang, Presiden Prabowo Subianto langsung turun tangan. Presiden Prabowo memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyelamatkan perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Terbaru, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Immanuel Ebenezer dijadwalkan akan mengunjungi PT Sritex di Sukoharjo pada Senin 28 Oktober hari ini. Wamenaker akan meninjau langsung perusahaan tersebut seusai dinyatakan pilot. Informasi ini disampaikan oleh Karohumas Kemenaker Sunardi Manampiar Sinaga. Adapun beredar informasi akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap ribuan karyawan Sritex imbas pilot. Terkait hal tersebut, Kemenaker meminta PT Sritex dan anak perusahaannya tidak buru-buru melakukan PHK. Hal ini lantaran putusan gugatan pilot oleh para kreditur di pengadilan belum ingkrah. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau PHI dan Jamsos Kemenaker Indah Anggora Putri dalam keterangan pada Kamis 24 Oktober juga meminta Sritex tetap membayar hak-hak pekerja seperti gaji dan upah. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dalam keterangan tertulis pada Jumat 25 Oktober mengatakan Prabowo memerintahkan 4 kementerian untuk mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex. Agus menegaskan kini prioritas pemerintah adalah menyelamatkan nasib karyawan dari ancaman PHK. Opsi dan skema penyelamatan yang diminta oleh Prabowo itu akan disampaikan secepatnya. Merespons putusan pilot, para karyawan PT Sritex kompak mengenakan pita hitam di lengan kiri bertuliskan "Selamatkan Sritex". Mulai dari karyawan produksi, satpam hingga sopir mengenakan pita hitam di lengan kiri. Bahkan para pedagang di sekitaran pabrik Sritex juga turut mengenakan pita hitam tersebut. Sebagai informasi, PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah memiliki lebih dari 17.000 karyawan yang bekerja di pabrik terbesar seluas 70 hektar. Perusahaan ini fokus pada berbagai lini produksi, mulai dari pemintalan, penenunan, pencetakan, pencelupan, dan garmen. Sritex juga dikenal secara global karena memproduksi seragam militer untuk negara-negara anggota NATO dan Jerman. Perusahaan ini lahir tahun 1966 oleh HM Lukminto sebagai usaha dagang Sri Rejeki Isman di Pasar Klewer, Solo. Seiring perkembangan, pada tahun 1978, Sritex resmi terdaftar sebagai perseroan terbatas di Kementerian Perdagangan dengan nama PT Sri Rejeki Isman. Sritex juga berhasil bertahan dari krisis moneter tahun 1998 dan 2008. Menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Menyusul putusan pilot terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex oleh Pengadilan Niaga Semarang, Presiden Prabowo Subianto langsung turun tangan. Presiden Prabowo memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyelamatkan perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Terbaru, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Immanuel Ebenezer dijadwalkan akan mengunjungi PT Sritex di Sukoharjo pada Senin 28 Oktober hari ini. Wamenaker akan meninjau langsung perusahaan tersebut seusai dinyatakan pilot. Informasi ini disampaikan oleh Karohumas Kemenaker Sunardi Manampiar Sinaga. Adapun beredar informasi akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap ribuan karyawan Sritex imbas pilot. Terkait hal tersebut, Kemenaker meminta PT Sritex dan anak perusahaannya tidak buru-buru melakukan PHK. Hal ini lantaran putusan gugatan pilot oleh para kreditur di pengadilan belum ingkrah. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau PHI dan Jamsos Kemenaker Indah Anggora Putri dalam keterangan pada Kamis 24 Oktober juga meminta Sritex tetap membayar hak-hak pekerja seperti gaji dan upah.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dalam keterangan tertulis pada Jumat 25 Oktober mengatakan, Prabowo memerintahkan 4 kementerian untuk mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex. Agus menegaskan, kini prioritas pemerintah adalah menyelamatkan nasib karyawan dari ancaman PHK. Opsi dan skema penyelamatan yang diminta oleh Prabowo itu akan disampaikan secepatnya. Merespons putusan pilot, para karyawan PT Sritex kompak mengenakan pita hitam di lengan kiri bertuliskan "Selamatkan Sritex". Mulai dari karyawan produksi, satpam hingga sopir mengenakan pita hitam di lengan kiri. Bahkan para pedagang di sekitaran pabrik Sritex juga turut mengenakan pita hitam tersebut. Sebagai informasi, PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah memiliki lebih dari 17.000 karyawan yang bekerja di pabrik terbesar seluas 70 hektar. Perusahaan ini fokus pada berbagai lini produksi, mulai dari pemintalan, penenunan, pencetakan, pencelupan, dan garmen. Sritex juga dikenal secara global karena memproduksi seragam militer untuk negara-negara anggota NATO dan Jerman. Perusahaan ini lahir tahun 1966 oleh HM Lukminto sebagai usaha dagang Sri Rejeki Isman di Pasar Klewer, Solo. Seiring perkembangan, pada tahun 1978, Sritex resmi terdaftar sebagai perseroan terbatas di Kementerian Perdagangan dengan nama PT Sri Rejeki Isman. Sritex juga berhasil bertahan dari krisis moneter tahun 1998 dan 2008. Minum Oskadon SP. Nyeri otot punggung sis. Minum Oskadon SP. Aktif Oke Formula, redakan nyeri tanpa ngantuk. Oskadon SP, sakit pinggang, nyeri otot, dan sendi lewat. Let's go, pancen oye. Tiap hari sibuk dengan rutinitas. Hingga barang-barang tak tertata di tempatnya. Untukku yang punya waktu terbatas, ada Stora yang hadir dengan solusi cerdas. Jadi bisa maksimalkan waktu dan tempat yang aku punya. Semua jadi terasa mudah dan menyenangkan. Saat semua tertata pada tempatnya, ruang dan hati jadi terasa lega. Dan saat semua bisa terselesaikan, rasa puasnya tak tergantikan. Stora, lively kind of neat. Menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Menyusul putusan pilot terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex oleh Pengadilan Niaga Semarang, Presiden Prabowo Subianto langsung turun tangan. Presiden Prabowo memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyelamatkan perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Terbaru, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Immanuel Ebenezer dijadwalkan akan mengunjungi PT Sritex di Sukoharjo pada Senin 28 Oktober hari ini. Wamenaker akan meninjau langsung perusahaan tersebut seusai dinyatakan pilot. Informasi ini disampaikan oleh Karohumas Kemenaker Sunardi Manampiar Sinaga. Adapun beredar informasi akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap ribuan karyawan Sritex imbas pilot. Terkait hal tersebut, Kemenaker meminta PT Sritex dan anak perusahaannya tidak buru-buru melakukan PHK. Hal ini lantaran putusan gugatan pilot oleh para kreditur di pengadilan belum ingkrah. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau PHI dan Jamsos Kemenaker Indah Anggora Putri dalam keterangan pada Kamis 24 Oktober juga meminta Sritex tetap membayar hak-hak pekerja seperti gaji dan upah. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dalam keterangan tertulis pada Jumat 25 Oktober mengatakan Prabowo memerintahkan 4 kementerian untuk mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex.
Agus menegaskan, kini prioritas pemerintah adalah menyelamatkan nasib karyawan dari ancaman PHK. Opsi dan skema penyelamatan yang diminta oleh Prabowo itu akan disampaikan secepatnya. Merespons putusan pilot, para karyawan PT Sritex kompak mengenakan pita hitam di lengan kiri bertuliskan "Selamatkan Sritex". Mulai dari karyawan produksi, satpam hingga sopir mengenakan pita hitam di lengan kiri. Bahkan para pedagang di sekitaran pabrik Sritex juga turut mengenakan pita hitam tersebut. Sebagai informasi, PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah memiliki lebih dari 17.000 karyawan yang bekerja di pabrik terbesar seluas 70 hektar. Perusahaan ini fokus pada berbagai lini produksi, mulai dari pemintalan, penenunan, pencetakan, pencelupan, dan garmen. Sritex juga dikenal secara global karena memproduksi seragam militer untuk negara-negara anggota NATO dan Jerman. Perusahaan ini lahir tahun 1966 oleh HM Lukminto sebagai usaha dagang Sri Rejeki Isman di Pasar Klewer, Solo. Seiring perkembangan, pada tahun 1978, Sritex resmi terdaftar sebagai perseroan terbatas di Kementerian Perdagangan dengan nama PT Sri Rejeki Isman. Sritex juga berhasil bertahan dari krisis moneter tahun 1998 dan 2008. No. Menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Menyusul putusan pilot terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex oleh Pengadilan Niaga Semarang, Presiden Prabowo Subianto langsung turun tangan. Presiden Prabowo memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyelamatkan perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Terbaru, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Immanuel Ebenezer dijadwalkan akan mengunjungi PT Sritex di Sukoharjo pada Senin 28 Oktober hari ini. Wamenaker akan meninjau langsung perusahaan tersebut seusai dinyatakan pilot. Informasi ini disampaikan oleh Karohumas Kemenaker Sunardi Manampiar Sinaga. Adapun beredar informasi akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap ribuan karyawan Sritex imbas pilot. Terkait hal tersebut, Kemenaker meminta PT Sritex dan anak perusahaannya tidak buru-buru melakukan PHK. Hal ini lantaran putusan gugatan pilot oleh para kreditur di pengadilan belum ingkrah. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau PHI dan Jamsos Kemenaker Indah Anggora Putri dalam keterangan pada Kamis 24 Oktober juga meminta Sritex tetap membayar hak-hak pekerja seperti gaji dan upah. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dalam keterangan tertulis pada Jumat 25 Oktober mengatakan Prabowo memerintahkan 4 kementerian untuk mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex. Agus menegaskan kini prioritas pemerintah adalah menyelamatkan nasib karyawan dari ancaman PHK. Opsi dan skema penyelamatan yang diminta oleh Prabowo itu akan disampaikan secepatnya. Merespons putusan pilot, para karyawan PT Sritex kompak mengenakan pita hitam di lengan kiri bertuliskan "Selamatkan Sritex". Mulai dari karyawan produksi, satpam hingga sopir mengenakan pita hitam di lengan kiri. Bahkan para pedagang di sekitaran pabrik Sritex juga turut mengenakan pita hitam tersebut. Sebagai informasi, PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah memiliki lebih dari 17.000 karyawan yang bekerja di pabrik terbesar seluas 70 hektar. Perusahaan ini fokus pada berbagai lini produksi, mulai dari pemintalan, penenunan, pencetakan, pencelupan, dan garmen. Sritex juga dikenal secara global karena memproduksi seragam militer untuk negara-negara anggota NATO dan Jerman. Perusahaan ini lahir tahun 1966 oleh HM Lukminto sebagai usaha dagang Sri Rejeki Isman di Pasar Klewer, Solo. Seiring perkembangan, pada tahun 1978, Sritex resmi terdaftar sebagai perseroan terbatas di Kementerian Perdagangan dengan nama PT Sri Rejeki Isman.
Sritex juga berhasil bertahan dari krisis moneter tahun 1998 dan 2008. Menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Menyusul putusan pilot terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex oleh Pengadilan Niaga Semarang, Presiden Prabowo Subianto langsung turun tangan. Presiden Prabowo memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyelamatkan perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Terbaru, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Immanuel Ebenezer dijadwalkan akan mengunjungi PT Sritex di Sukoharjo pada Senin 28 Oktober hari ini. Wamenaker akan meninjau langsung perusahaan tersebut seusai dinyatakan pilot. Informasi ini disampaikan oleh Karohumas Kemenaker Sunardi Manampiar Sinaga. Adapun beredar informasi akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap ribuan karyawan Sritex imbas pilot. Terkait hal tersebut, Kemenaker meminta PT Sritex dan anak perusahaannya tidak buru-buru melakukan PHK. Hal ini lantaran putusan gugatan pilot oleh para kreditur di pengadilan belum ingkrah. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau PHI dan Jamsos Kemenaker Indah Anggora Putri dalam keterangan pada Kamis 24 Oktober juga meminta Sritex tetap membayar hak-hak pekerja seperti gaji dan upah. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dalam keterangan tertulis pada Jumat 25 Oktober mengatakan Prabowo memerintahkan 4 kementerian untuk mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex. Agus menegaskan kini prioritas pemerintah adalah menyelamatkan nasib karyawan dari ancaman PHK. Opsi dan skema penyelamatan yang diminta oleh Prabowo itu akan disampaikan secepatnya. Merespons putusan pilot, para karyawan PT Sritex kompak mengenakan pita hitam di lengan kiri bertuliskan "Selamatkan Sritex". Mulai dari karyawan produksi, satpam hingga sopir mengenakan pita hitam di lengan kiri. Bahkan para pedagang di sekitaran pabrik Sritex juga turut mengenakan pita hitam tersebut. Sebagai informasi, PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah memiliki lebih dari 17.000 karyawan yang bekerja di pabrik terbesar seluas 70 hektar. Perusahaan ini fokus pada berbagai lini produksi, mulai dari pemintalan, penenunan, pencetakan, pencelupan, dan garmen. Sritex juga dikenal secara global karena memproduksi seragam militer untuk negara-negara anggota NATO dan Jerman. Perusahaan ini lahir tahun 1966 oleh HM Lukminto sebagai usaha dagang Sri Rejeki Isman di Pasar Klewer, Solo. Seiring perkembangan, pada tahun 1978, Sritex resmi terdaftar sebagai perseroan terbatas di Kementerian Perdagangan dengan nama PT Sri Rejeki Isman. Sritex juga berhasil bertahan dari krisis moneter tahun 1998 dan 2008. Menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Menyusul putusan pilot terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex oleh Pengadilan Niaga Semarang, Presiden Prabowo Subianto langsung turun tangan. Presiden Prabowo memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyelamatkan perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Terbaru, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Immanuel Ebenezer dijadwalkan akan mengunjungi PT Sritex di Sukoharjo pada Senin 28 Oktober hari ini. Wamenaker akan meninjau langsung perusahaan tersebut seusai dinyatakan pilot. Informasi ini disampaikan oleh Karohumas Kemenaker Sunardi Manampiar